Oke, selamat malam semuanya. Maaf. Jadi hari ini kita berkumpul lagi di Komsel pada malam hari ini. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Bapak Engkau Sungguh Baik.
setiamu di sepanjang hidupku. Kasih setiamu, kasih setiamu, mari teman-teman kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul kembali di Komsel pada malam hari ini. Engkau yang berkati kakak yang akan sharing, Engkau yang berkati, biarlah apa yang kakak katakan firman-Mu pada malam hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan bukan hanya kami dengar saja. Engkau yang berkati juga buat teman-teman kami yang belum bisa masuk Zoom, Engkau yang berkati agar mereka bisa sampai di tempat di rumah dengan selamat dan bisa mengikuti Zoom bersama kami. Engkau yang berkati juga internet yang kami gunakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk lagu selanjutnya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Mengampuni. Hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi.
kita mau masuk ke firman yang akan sharing yang akan dibawakan oleh kakak, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Pelangi Kasih. Aku serahkan ke kakak. Malam teman-teman, sebelum kita sharing atau ya aku membawakan sharing, kita berdoa dulu.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini karena Tuhan telah mengumpulkan kami di hari Jumat ini untuk mendengarkan sharing yang tentunya akan sampaikan. Kiranya teman-teman bisa mengerti apa yang nantinya sharingkan dan juga kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Haleluya, amin. Sekali lagi menyapa, selamat malam semuanya. Sebenarnya saya gugup. Ya, semoga sharing yang aku bawakan ini bisa teman-teman pahami ya, karena the perils of self-promotion itu susah juga untuk mencari bahannya, dan aku juga minta bantuan sama Niko untuk apa ya, menjelaskan lebih lagi untuk tusar yang dikasih sama Veve kan. Semoga kalau ada pertanyaan, semoga Antonia bisa jawab ya. Kalau nggak bisa ya saya lempar ke yang sudah tak berpengalaman tahu, Niko dan Koyo. Oke, kita mulai. Teman-teman, pernah nggak sih merasa pingin terkenal gitu? Ada nggak yang pingin terkenal? Bisa tunjuk tangan. Oh, Karin. Sudah ketahuan sih bobot bebetnya. Pingin ini nyanyi gitu atau gimana? Pengen terkenalnya kayak gimana? Ya kan pengen jadi artis aja, makanya biar dilihat sama semua orang gitu. Senang aja dilihat sama orang. Maksudnya orang-orang tahu aku tuh kayak kesenangan tersendiri gitu. Oke, kesenangan tersendiri untuk Karin. Terima kasih Karin. Ada lagi yang mau apa namanya membagikan ceritanya kalau dia kalian pingin terkenal gitu, pingin dikenal orang gitu. Kalau jujur sih, kalau aku sih tidak terlalu suka. Maksudnya aku suka sih nyanyi, pingin di post di misalnya Instagram gitu. Tapi itu kayak nggak pede gitu. Oh, Veve tadi apa tuh? Mau tapi kayaknya nggak kuat mental. Oke, benar juga sih. Kebanyakan artis apa ya? Ya pokoknya orang-orang yang terkenal itu mentalnya harus kuat, sekuat baja kali mungkin ya. Kalau aku sih pingin terkenal, tapi aku nggak pede aja gitu dengan mungkin talenta yang aku miliki gitu. Terus aku juga kalau di Instagram kan aku private kan, makanya aku nggak terlalu suka dengan dunia yang apa namanya orang mengenal aku gitu. Tapi kalau orang-orang yang aku sayangin mengenal aku itu ya apa namanya ya pasti senang lah, pingin. Tapi kalau orang lain tuh belum tentu, karena orang lain tuh nggak bisa hanya menilai kita dari luar aja, takutnya kita diomongin jelek. Itu sih yang aku kalau secara pribadi itu. Nah, the perils of self promotion itu ada yang tahu artinya apa? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Kita sharing ya, bukan aku yang memimpin gitu. Karena kalau aku yang memimpin kayaknya aneh gitu. Adakah? Ada yang tahu nggak self promotion? Perils of self promotion. Aduh, belibet banget. Sepertinya oral bahasa Inggrisnya tuh. Apaan tuh? Ayo yang anak sastra Inggris ini. Sastra Inggris. The perils apa tuh artinya? Anmut. Bahayanya. Bahaya. Siapa yang jawab? Gerard ya? Iya. Oke, thank you Gerard. Gerard bilang bahaya. Good. Ini sastra Inggris gimana? Oke. Kayak Koyo bilang kayak narsis gitu.
mungkin benar, tapi lebih tepatnya yang seperti dikatakan Gerard, katanya the perils itu artinya bahaya. Apa tuh? Merupakan cara agar orang lain dan lingkungan mengenal kita. Sama Lionel langsung dicariin. Thank you Lionel. Ya, terima kasih. Sudah dijawab self promotionnya sama Lionel. Benar yang dikatakan, aku nggak ngomong benar dan salah ya. Maksudnya semuanya benar. Tapi mungkin lebih ke arah kalau perils itu bahaya, kalau self promotion itu untuk mempromosikan diri sendiri gitu. Nah, bahayanya ini aku ceritain awal latar belakangnya dulu kali ya. Jadi kan manusia tuh wajar punya naluri untuk mempromosikan diri. Dan salah satu media yang ada gitu di saat ini itu media sosial kayak Instagram, YouTube, terus sekarang lagi booming TikTok, itu medianya. Nah, kita bisa menuangkan bakat yang kita miliki ke media itu. Misalnya kayak Karin, ingin terkenal, bisa menyanyi, terus di-upload ke Instagram mungkin atau TikTok gitu kan. Dan canggihnya dunia ini, itu misalnya si Karin udah upload videonya, semua orang tahu bakal tahu, kecuali kalau Karin private itu bakal nggak tahu ya orang-orang. Nah, canggihnya sekarang itu semua dunia pasti tahu kalau Karin upload video gitu. Dan kalau dulu kan misalnya promosiin diri sendiri itu kayak nggak terlalu tinggi lah, ya nggak terlalu marak lah kayak yang sekarang ini gitu. Terus dan yang dulu itu promosinya paling kayak TV layar hitam putih atau radio, atau kalau radio kan cuma suara doang, bukan wajahnya nggak terlalu kelihatan gitu, orang mau ngomong apa, ekspresinya kayak gimana belum tahu gitu. Ya pokoknya susah gitu. Palingan yang kenal itu, maksudnya orang-orang yang terkenal itu paling dikenalnya sama tetangga atau teman atau keluarga atau kerabat gitulah yang paling deket gitu sama kita. Nah sekarang itu kan luas banget kan, satu dunia, bisa Eropa pun tahu, Amerika pun tahu, mungkin kutub utara tahu, kan nggak ada yang tahu kan, dan bisa terkenal segitu itu gampang gitu, kayak bisa misalnya kita upload sesuatu terus ada yang like banyak, terus nanti di retweet gitulah, dan itu cepet banget gitu. Misalnya tadi kan kalian merasa gempa gitu kan, itu contohnya aja sih, terus langsung pada heboh di Twitter, ya ada yang merasa gempa nggak, terus nanti di retweet sampai jadi trending gitu. Itu sih bagus untuk mempromosikan, maksudnya teknologi sekarang itu udah bagus sih menurutku. Oh ya, Lionel kerasa gempa, aku juga kerasa gempa. Dan dengan maraknya, canggihnya itu ada pun efek buruknya gitu. Misalnya kita pengen terkenal tapi jalurnya jelek tuh, kayak jalur jelek tuh contohnya misalnya bikin skandal gitu sama orang terkenal,
padahal kita nggak terlalu kenal gitu, kayak kita membohongi publik gitulah intinya, ataupun apa lagi ya, kayak beli follower gitu biar orang-orang bisa tahu nih, ini misalnya aku followernya misalnya 1 juta gitu, ya amin, ya amin. Tapi aku nggak terlalu ini sih ituin follower, misalnya ya 1 juta, terus jual apalagi Karin, ya mau terkenal tapi dengan cara yang salah. Ya pokoknya banyak lah saat ini jalurnya ada yang benar, ada yang nyeleweng gitulah, salah gitu. Nah, sebagai orang percaya, ya boleh sih kita mempromosikan diri, dan itu di Alkitab juga nggak nggak memaksakan gitu, ya sesuka kalian lah, kalian mau mempromosikan bakat yang kalian miliki gitu, tapi jangan ikut arus dunia yang salah gitu, yang caranya yang tadi aku bilang kayak followernya beli atau bikin skandal atau apapun itu yang salah gitu, yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Terus pokoknya Alkitab memperbolehkan kita untuk mengembangkan bakat yang kita miliki, asal fokusnya untuk memuliakan nama Tuhan. Terus bukan fokusnya mempromosikan diri untuk dikenal orang, terus diakui keberadaannya, dan atau enggak pingin kaya gitu kan. Biasanya kan kalau orang terkenal tuh kayaknya kebanyakan ini pingin terkenal atau pingin diakui lah keberadaan. Nah, dalam Amsal 12 ayat 24 mengatakan tangan orang rajin memegang kekuasaan tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Nah, ini maksudnya Tuhan menyatakan ketekunan akan membawa seseorang pada kekuasaan. Jadi fokus kita untuk terkenal itu boleh, tapi untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita dan tidak disalahgunakan sama kita. Terus mengembangkannya itu dengan tekun biar mungkin suatu saat misalnya apa yang kita perbuat ini impact positifnya akan ke orang-orang yang belum percaya sama Tuhan gitu. Misalnya jadi pendeta, nggak jadi harus pendeta sih, maksudnya sharing sesuatu gitu. Suka orangnya ini suka cerita gitu tentang kebaikan Tuhan, terus ya hampir menjurus ke pendeta gitu, dia menceritakan di post di Instagram gitu, dan orang-orang yang belum percaya itu merasa terberkati dengan apa yang dia sharingkan. Itu yang Tuhan mau kita fokus untuk mempromosikan diri, melihat orang lain melihat kita itu jadi wujudnya Tuhan gitu. Maksudnya tahu kan? Ya, semoga paham ya. Dan juga dengan talenta yang kita punya itu ya harus bertanggung jawab gitu. Jangan hanya kalau misalnya nggak mau terkenal, tapi padahal dia punya talenta bermain musik atau menyanyi atau cerita atau apapun itu, tapi nggak digunain, ya sama aja bohong gitu. Padahal Tuhan tuh pinginnya ya kita mempromosikan diri biar orang-orang yang belum percaya
bisa melihat wujud Tuhan dalam diri kita gitu, dengan talenta yang Tuhan berikan. Semoga sih teman-teman paham ya. Itu sih yang aku tangkap dari dari bahan-bahan yang aku dan Niko cari. Dan juga di Amsal itu mengajarkan kita bahwa pengakuan tidak diperoleh melalui promosi diri, melainkan melalui pengakuan orang lain atas pencapaian kita. Pokoknya kita berusaha, itu yang dilihat orang, bukan mempromosikan dengan jalur yang mudahnya itu yang salah. Terus dan kebanyakan juga orang terkenal itu kayak sombong gitu. Nah, sebagai orang percaya pun kalau kita misalnya udah terkenal gitu, dan sikap kita itu tetap rendah hati, dan karena kalau nggak rendah hati, ya orang lain menilai kita dengan cuma kayak pura-pura aja gitu. Padahal sebagai anak Tuhan tetap rendah hati walaupun masih terkenal dalam mempromosikan diri kita. Ya pokoknya yang harus kita lakukan itu fokus dan berusaha untuk meningkatkan kapabilitas daripada fokus untuk mempromosikan diri. Maksudnya promosiin diri kita dengan hal yang jelek itu. Dan kesimpulannya, jika motif kita adalah mempromosikan diri sendiri demi keuntungan pribadi, pada akhirnya upaya kita akan berakhir dengan penghinaan. Itu sih yang bisa aku bagikan. Ya, mungkin emang singkat ya. Karena sejujurnya kalau bicara untuk terkenal, mungkin aku orang yang kurang cocok gitu kali ya. Karena ya saya terlalu introvert, terlalu tertutup, tidak mau pinginnya dikenal sama orang yang aku kenal gitu, bukan orang lain mengenal aku dengan dengan judge yang aneh dan negatif. Itu sih yang aku pikirkan. Tapi tetap boleh kita men-sharing, maksudnya bakat yang kita miliki boleh kok dituangkan ke platform-platform yang ada saat ini gitu. Tapi fokusnya jangan hanya untuk bikin terkenal atau diakui, tapi untuk ini loh bakat gue dari Tuhan, jadi gue harus mengembangkan bakat yang telah Tuhan berikan daripada talenta gue dicabut. Itu sih kesimpulannya. Terima kasih, Adep. Mungkin ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini. Terima kasih karena Melania bisa menyampaikan. Mungkin sebagian dari kami ingin terkenal, tapi dengan cara yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang ampuni kami. Semoga kami bisa mempromosikan diri kami untuk kepada orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan. Semoga kami bisa menjadi berkat dengan talenta yang telah Tuhan berikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Amin. Aku serahkan ke Aurel. Oke, makasih Kakak buat
sharingnya malam ini. Tapi sebelum kita lanjut sharing lagi ya, aku mau ngajak kalian buat sama-sama menyanyikan satu buah lagu lagi, yaitu Ku Nyanyi Haleluya.
Oke, dibuka sesi sharing. Ada yang mau sharing? Sharing tentang yang tadi kakak udah omongin ya. Atau mungkin ada sharing yang lain. Aku boleh, Daryl. Oke, silahkan. Oke, thank you Aurel, thank you Antonia, thank you Jessica untuk pelayanannya. Oke, tema hari ini memang sebetulnya sedikit menggelitik ya teman-teman ya, karena kayak yang tadi Antonia bilang, buat beberapa dari kita sepertinya kurang nyambung, kurang relevan, karena ya balik lagi, kayak model-model orang kayak Antonia, dan aku pribadi sendiri bukan orang yang pengen jadi terkenal, dan malah nggak suka kalau jadi terkenal tuh, kalau terlalu banyak orang kenal tuh malah nggak terlalu suka. Tapi tema hari ini kembali mengingatkan kita dan aku pribadi secara pribadi tuh bahwa ya sebetulnya yang jadi terkenal tuh nggak salah gitu loh, dan malah seharusnya orang-orang Kristen tuh jadi orang-orang yang terkenal. Dan yang sering kali di pemikiran kita adalah yang namanya orang terkenal tuh kayak rada buruk gitu image-nya, karena kita nganggapnya entah narsis, pengen ngeksis, ya istilahnya banyak jelek-jeleknya lah. Tapi ya nggak bisa dimungkiri banyak anak zaman sekarang, bahkan anak-anak sekolah minggu kalau ditanya, ada beberapa anak yang cita-citanya mungkin jadi influencer, jadi YouTuber, jadi famous TikToker gitu mungkin ya, terus jadi apa lagi? Jadi banyak hal gitulah. Dan ya mungkin Karin salah satunya pengen jadi orang terkenal gitu. Tapi ya balik lagi, tadi Antonia bilang, ya namanya jadi orang terkenal ada konsekuensinya dan ada bahayanya gitu. Tadi waktu Antonia bilang gitu, aku keinget satu kutipan dari film. Kalau teman-teman yang suka film mungkin ngerti ya. With great power comes great responsibility. Tahu kutipan dari film apa? Yang suka superhero pasti tahu. Itu kutipan dari film Spider-Man. Jadi yang ngomong si Uncle Ben, si pamannya Spider-Man. Dan di kemarin film Spider-Man No Way Home ya, yang paling baru itu sebetulnya tuh Lionel tahu, satu cerita yang pengen menunjukkan apa ya, sisi buruknya jadi orang terkenal, jadi superhero. Superhero kan terkenal di mana-mana. Dan ya ternyata ada sisi buruknya juga gitu loh. Nggak semuanya menyenangkan. Dan tadi Antonia juga udah sampein, ya namanya jadi orang terkenal tuh ada bahayanya, ada susahnya, ada nggak enaknya. Dan yang namanya jadi orang terkenal tuh sepengetahuanku ada dua. Yang pertama, ada orang yang memang jadi terkenal karena pengen terkenal, kayak Karin tadi. Tapi ada juga orang yang jadi terkenal, sebetulnya dia nggak pengen terkenal, tapi karena apa yang dia lakukan, karena kapabilitas yang dia punya, ya intinya karena skill yang dia punya, mungkin dia jadi terkenal. Contohnya kayak gimana? Contohnya adalah misalnya, kalau di komunitas kita ya, misalnya Koyo sama Cijo. Koyo sama Cijo kan kalau di PGMW 1, maksudnya sekitaran lingkungan GKM PGMW 1, mereka berdua kan lumayan banyak dikenal kan sama anak-anak di PGMW 1. Nah kalau ditanya, Koyo sama Cijo pengen terkenal kayak gitu nggak? Jawabannya belum tentu loh, belum tentu mau. Tapi karena mereka sangat perhatian, mungkin sangat care, terus orangnya sangat peduli, terus gampang deket sama anak-anak youth, jadinya anak-anak youth seneng kumpul sama mereka, jadi deket sama mereka, dan akhirnya pun mereka dikenal banyak anak-anak youth. Kembali lagi, kalau ditanya, pengen nggak Koyo sama Cijo terkenal? Belum tentu jawabannya pengen loh. Tapi karena apa yang mereka bisa lakukan, yang mereka sudah lakukan, pada akhirnya mereka jadi terkenal. Dan balik lagi, yang namanya jadi terkenal itu juga ada tanggung jawabnya. Dan tadi Antonia udah sampaikan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa ya seharusnya kalau kita jadi terkenal, ya kita menggunakan keterkenalan kita gitu, atau menggunakan apa ya, privilege ya kalau anak-anak zaman sekarang tuh ngomong. Menggunakan privilege yang kita punya tuh untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi terkenal nggak salah, tapi hati-hati. Terkenalnya untuk apa? Kalau kita terkenal cuma sekedar untuk ngeksis, narsis, dan intinya cuma buat diri kita sendiri, ya itu harus hati-hati, karena menurutku pribadi itu agak kurang benar, agak kurang tepat. Tapi kalau kita
terkenal dan kita bisa menggunakan privilege yang kita punya itu untuk memuliakan nama Tuhan, entah itu untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus, untuk mengenalkan tentang kekristenan, itu sangat-sangat mulia malah. Dan seharusnya kita orang-orang Kristen, kita anak-anak Tuhan tuh harusnya jadi seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang masih sekolah masih belum begitu paham dan belum begitu ngeh gitu ya. Tapi kalau kalian nanti udah kuliah, udah kerja, kan perlahan-lahan mengerti. Apalagi kalau yang udah kerja, itu akan lumayan mengerti sih gitu. Nah, itu Lionel tadi juga udah kasih contoh, karena ya gitu, jadi orang terkenal tuh bahayanya juga. Makanya tadi Feve juga bilang kan, aduh aku nggak kuat mental kayaknya kalau jadi orang terkenal, karena memang bebannya besar teman-teman. Dan ya balik lagi, gak gampang jadi orang terkenal. Tapi ketika Tuhan mempercayakan kita jadi orang yang terkenal, Tuhan pasti punya maksud. Dan Tuhan pasti punya rencana. Nah, kita harus ingat itu, jangan istilahnya diambil enaknya aja. Oh, aku jadi terkenal, oh bisa dikenal banyak orang, bisa kemana-mana jadi gampang, mau butuh apa-apa jadi gampang. Ya itu nggak apa-apa, itu istilahnya privilege itu apa sih bahasa Indonesianya? Peluang, kesempatan ya mungkin ya yang kita punya intinya. Tapi jangan salah gunakan, tapi gunakan untuk hal yang baik, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan ya semoga kita semua, kalau misalnya nanti Tuhan kasih kesempatan kita jadi orang-orang terkenal, ingat sharing hari ini ya, jangan salfok, jangan malah seenaknya sendiri gitu, jadi kayak lupa Tuhan, lupa gereja, lupa teman-teman, jadi sombong. Wah, itu bahaya teman-teman. Suatu saat nanti kalau misalnya jadi begitu, itu ya semoga kita bisa saling mengingatkan ya. Itu sih, itu sharingku. Dan ya susah sih memang. Makanya kalau misalnya kita memang nggak pengen jadi terkenal, nggak apa-apa, karena Tuhan kasih tanggung jawab, Tuhan kasih kasih tugas ke kita masing-masing itu beda-beda. Ke aku beda, ke Antonia beda, ke Aurel beda, ke Karin beda, ke setiap kita masing-masing itu beda-beda. Ada yang Tuhan kasih kepercayaan untuk jadi yang terkenal, tapi ada yang Tuhan kasih kesempatan jadi orang yang biasa-biasa aja. Lebih bagus yang mana? Dua-duanya bagus, selama itu digunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itu sih intinya. Dan thank you Antonia untuk sharingnya. Semoga banyak orang terkenal ya dari YouTube kita ya. Okay, itu aja sih, thank you. Thank you, Niko. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh sekali lagi diingatkan oleh kebenaran firman-Mu tentang bagaimana kami menggunakan tanggung jawab, menggunakan kesempatan, menggunakan privilege yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dalam setiap tanggung jawab dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami boleh menggunakannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Bapak, kami juga mau menyerahkan setiap kami, berikanlah kami kesehatan, pimpinlah kami dalam setiap hal yang kami lakukan, baik dalam studi, baik dalam kuliah, maupun dalam pekerjaan kami masing-masing, dan apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan boleh pimpin, berikan kami hikmat, supaya kami boleh melakukannya dengan sukacita, kami boleh melakukannya dengan enjoy, dan dalam apapun yang kami lakukan itu, nama Tuhan juga boleh dipermuliakan. Dan secara khusus kami juga mau menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring lemah, sedang sakit, untuk Opung Manurung, untuk Om Triono, untuk Eyang dari Antonia, Aurel, dan Adriel, kiranya Tuhan boleh secara khusus jamah mereka, lalu setiap tindakan, lalu setiap obat-obatan, dan apapun yang mereka konsumsi, kiranya Tuhan boleh pulihkan mereka, karena kami rindu Tuhan, mereka boleh sembuh seperti dahulu kala dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Dan kami juga mau menyerahkan untuk Harrison dan melatih ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur kedua anak-Mu ini boleh sembuh, boleh pulih, dan boleh kembali ke rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan boleh terus juga pulihkan mereka, sehingga mereka benar-benar boleh sehat, boleh badannya fit seperti biasanya, dan mereka boleh beraktivitas seperti biasa, boleh kembali bersekolah, boleh kembali bermain bersama saudara dan teman-teman mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap kami dalam tangan-Mu, dan juga istirahat kami malam hari ini, kiranya Tuhan yang boleh jaga dan sertai setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.